Oke, sudah balik semua ya. Kembali lagi ke main room. Bagaimana diskusinya? Berjalan lancar? Lancar, Pak. Oke. Untuk itu, ada yang mau ditanyakan hasil diskusinya? Ada Pak kelompok 1. Oke, yuk kita list dulu pertanyaannya, baru nanti kita jawab. Silakan, siapa dari kelompok 1 dulu? Silakan, pertanyaannya apa? Dan untuk topik yang mana? Ini Pak, tadi di kelompok saya masih banyak yang belum paham tentang model minority. Terus contoh dari model minority itu apa? Ada di sini berarti ya? Iya. Berarti ya. Sama kinesis sama prosemix juga masih belum banyak yang paham. Model minority, kemudian Kinesis sama prosemix. kinesis, prosemix, oke. Ada lagi? Nomor 1? Ini Pak, prejudice. Contohnya, contoh prejudice. Di sini kan ya? Iya Pak. Oke, ada lagi? Sudah Pak, makasih Pak. Oke, kelompok 2. Ini Pak, dari kelompok 2 masih belum paham yang inian apa namanya? Identity stereotype. Identity, ya, yang mana yang belum paham? Yang ini apa namanya? Yang social culture identities-nya yang nomor 9. Yang regional identity. Oke. Oke, ada lagi? Oke, apa? Mm-mm. Mm-mm. Oke, berarti kamu masih bingung apa itu ini ya? Oke, terus yang lain? Ini. Yang lain, kelompok 2 cukup? Oke, kelompok 3. Silakan, Coba. kelompok 3. Saya mau nanya Pak, Ya, silakan. yang popular culture itu saya rada bingung itu maksudnya gimana? Yang bingung apa? Kayak apa namanya? Implementasi belajar itu kayak gimana? Apa gimana? Ulang lagi. Implementasi belajar dari popular culture itu kayak gimana? Saya rada bingung. Oke. Jelas gitu ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Kelompok 3, cukup? Halo? Suara saya kedengaran kan ya? Terdengar, Pak. Oke. Kelompok 3 cukup? Cukup, Pak. Kelompok 4, silakan. Ya, dari kelompok kami, mau nanya ini Pak, apakah fanbase itu termasuk identity gitu? Yang mana? Fanbase identity. Apakah fanbase itu termasuk identity? Oke, ada lagi?
kamu juga itu apa minta dijelaskan lagi tentang proxemics and territory dan juga chronemics, Pak. Oh, ada tambahan ya. Iya. Chronemics sama tadi apa? Territory. Chronemics and territory, iya. Ada lagi? Udah, begitu, Udah, Pak. Pak. Oke, karena pertanyaannya seperti ini, maka saya akan mulai dari yang paling sedikit ya. Nah, sebelumnya saya tadi pertanyaan pertama paling sedikit adalah kalau culture definition berarti tidak ada masalah ya, karakteristiknya juga sudah oke. Yang pertanyaan yang poin 3 yaitu tentang popular culture. Bagaimana sih implementasi popular culture di dalam kelas? Nah, popular culture itu adalah sesuatu yang dimotivasi oleh adanya profit. Salah satu contohnya adalah YouTube, ada sosial media, ada juga misalnya contohnya lagi itu musik, pop music. Nah, ketika seperti itu, bagaimana mengimplementasikan di dalam kelas, di dalam pembelajaran? Maka dipilihlah yang paling cocok atau paling dekat dengan peserta didik. Misalnya peserta didik itu biasanya menggunakan YouTube dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka di dalam proses pembelajarannya dalam proses pembelajarannya itu bisa mengintegrasikan apa yang ada di YouTube tersebut. Nah, misalnya di dalam kalau kalian membaca buku bahan bacaan kurikulum 2013 itu ada di situ topik lagu. Nah, lagu itu kan merupakan salah satu popular culture, maka bisa didiskusikan di dalam kelas. Contohnya lagi, kalian mau mengajar tentang descriptive text. Nah, ketika mau mengajar tentang descriptive text, tentunya kan mereka diminta untuk mendeskripsikan sesuatu nantinya pada akhir. Maka yang diintegrasikan popular culture di situ adalah misalnya mereka diminta untuk mendeskripsikan tempat wisata yang mereka impikan untuk kunjungi. Biasanya kan banyak suka yang Korean gitu, misalnya ke Jeju Island atau kemana gitu. Nah, nanti mereka bisa disuruh mendeskripsikan hal tersebut. Jadi itu terinspirasi topik-topiknya dari prototype sebelumnya, maka saya akan share screen dulu untuk filenya. Example of model minority. Nah, model minority itu adalah dari kata-kata minoritas. Nah, ini kan di bawah identity. Sebentar, saya share screen dulu, saya cari dulu filenya. Sebentar. Identity, oke. Ini. Saya share screen dulu. Stereotype and identity. Ini ya. Nah, di sini kan ada yang namanya model minority. Dari pertanyaannya, kalau kita melihat ke sini, apa sih yang disebut dengan model minority? Oh, sebelum model minority ada regional identity ya. Regional identity with specific geographic region of nations. Nah, regional identity berarti regionnya berdasar di daerah mana. Misalnya kalian di daerah Bogor, oh orang Bogor ya, itu namanya identity. Oh, kamu orang mana? Orang Jawa. Nah, Jawa itu kan besar. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ketika kalian nanti ke Sumatera misalnya, ke Medan atau ke Sulawesi, kamu dari mana? Saya dari Bogor, oh, orang Jawa. Jadi kamu dari mana? Saya dari Surabaya, oh, orang Jawa. Jadi regional identity itu tergantung regionnya. Bisa misalnya kalian keluar, ketika nanti kalian keluar lagi, itu sudah masuk ke national identity. Misalnya kalian ke Malaysia, kamu orang mana?
Saya orang Jakarta, oh orang Indonesia. Jadi regional identity itu berdasarkan kamu nanti ada di mana. Nah, misalnya kalian ada di kampus bareng-bareng, regional identity, kamu orang mana? Oh, orang kabupaten, oh orang kota. Kemudian orang kabupaten, oh kamu teh orang Dramaga, oh kamu teh orang ini, itu regional identity. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah fanbase bisa disebut dengan identity? Jawabannya iya. Karena fanbase itu fanbase itu kan ada sekelompok orang yang menyukai sesuatu. Dan ini nanti mereka akan mengklaim dirinya sebagai suatu kelompok. Dan ini sekelompok orang. Nah, contohnya adalah misalnya fanbase kalian adalah fanbase misalnya pecinta Korea drama, fanbase misalnya fans club misalnya yang menyukai bola Liverpool dan lain sebagainya. Biasanya fanbase pecinta, biasanya ada persatuan-persatuan orang yang mempunyai Honda Beats ataupun Yamaha Mio ataupun apa. Nah, ketika mereka bersatu, maka mereka punya identity. Identity berarti kan mereka menganggap sebagai bagian dari kelompok tersebut. Maka fanbase bisa disebut juga sebagai identity. Nah, fanbase itu masuk ke mana? Nah, kalau kalian itu masuk ke kelas identity. Jadi di sini bisa similar economic, bisa juga similar occupational or social status. Jadi mereka bosnya merasa, oh kita sesama pencinta sepak bola, cinta misalnya Juventus misalnya. Maka di sini fanbase-nya adalah masuk ke kelas identity seperti itu. Maka ketika nanti kalian bertemu dengan orang-orang yang lawannya fanbase-nya Juventus, ya kemungkinan akan ada konflik, walaupun tidak secara fisik gitu. Merasa, alah Juventus gitu doang gitu. Misalnya lawan dengan AC Milan dan lain sebagainya. Misalnya yang suka Korean drama, alah Korean drama kan menye-menye, atau misalnya yang tidak suka, yang sukanya horor. Jadi itu masuk juga ke sini. Kemudian ini sudah. Kemudian example of prejudice, ini nyambung dengan model minority. Nah, model minority berarti kecil. Nah, salah satu kelompok kecil itu misalnya ketika ada all Asians and Americans are working in stores and so di Indonesia bule itu cakep. Itu termasuk model minority. Bule itu cakep dan kaya. Terkenalnya seperti itu, benar nggak? Iya. Nah, itu termasuk salah satu model minority. Jadi, oh dia orang mana? Orang Amerika. Oh pasti ganteng dong. Misalnya kalian ketemu sama, and then you ask your friends like, tunangan lu orang mana? Orang Amerika. Oh pasti ganteng dan kaya ya. Pasti mikirnya seperti itu. Nah, itulah model minority. Sama halnya ketika orang Asia, kalian itu misalnya kuliah di Amerika, maka di situ kalian akan merepresentasikan model minority. Kemudian dari mana? Southeast Asia gitu. Itu kan regional identity-nya dari Southeast Asia. Oh, pasti lu pintar. Jadi karena orang Asian itu terkenal pintar di Amerika sana. Serius dan juga hardworking. Makanya mereka itu, orang-orang Amerika itu suka dengan orang-orang Indonesia. Yang cewek maksudnya. Karena mereka terkenal dengan hardworking dan tidak mau kerja dan tidak bawel. Gitu. Karena model minority-nya. Pintar matematika, kemudian biasanya kuliahnya kedokteran, dan sebagainya. Maka itu adalah model minority. Nah, ini. Example model minority. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia berarti ya tadi contohnya orang, misalnya lagi model minority, misalnya kalau di daerah misalnya kalian kan tinggal di kota nih. Kalau misalnya kalian pulang kampung misalnya, orang mana? Orang Bogor, orang kota. Orang kota mereka berasumsi adalah kalian orang kaya. Seperti ada yang pulang kampung? Pernah? Ada yang punya kampung maksudnya? Punya, Pak. Nah, yang kampung yang benar-benar maksudnya jauh dari sini gitu ya. Nah, misalnya Amelia nih, pernah kan? Nah, misalnya kamu pulang ke daerah sana, teman-teman kamu akan melihat bahwasanya, wah orang kota gitu enggak? Iya, Pak. Nah, padahal Amelia tinggal di mana? Di Bogor, tapi mereka mikirnya saya di Jakarta, Pak. Mereka nggak tahu Bogor. Nah, tahunya di kota kan? Karena ada di tanah Jawa. Itu juga bisa masuk model minority, tapi terlalu minority itu ya.
gitu. Tapi yang lebih model dia kayak tadi contohnya orang Amerika di sini yang nggak mau pasti ganteng dan kaya gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, karena adanya model minority itu nanti muncullah yang mana prejudis ketika itu menjadi negatif. Misalnya orang Amerika di Indonesia, cowok lu orang mana? Orang Amerika, pasti lu free sex. Mikir gitu nggak? Halo? Iya, Pak. Ya nggak? Iya, Pak. Misalnya Amelia nih, Amelia, cowok lu orang mana? Pacar lu sekarang? Oh, itu orang itu LA, orang Amerika dari LA. Oh, tanpa ngomong, baru pikirnya, pasti mereka udah macem-macem nih. Kebanyakan lebih mikir macam-macam apa? Kebanyakan mikir nggak macam-macam. Macem-macem sih, Pak. Nah, Macam-macam, Pak. itulah yang disebut dengan model minority yang negatif. Ketika itu negatif, maka dan dibuktikan dengan tindakan. Nah, di sini prejudice adalah kata kuncinya adalah attitude. Ketika ditunjukkan dengan tindakan, maka itu menjadi sesuatu yang disebut dengan prejudice. Misalnya nih gini, Amalia pacaran sama orang Amerika. Nah, kemudian siapa namanya, teman-temannya yang lain bilang, tau nggak sih si Tasya misalnya, atau Via ngobrol sama Tasya sama Ika, sama Nur Fatimah, masa pacarnya si Amalia itu cowok Amerika loh, jangan dia jangan teman-temanan sama dia gitu. Nanti ntar kita ketularan jadi free sex, padahal kan belum tentu seperti itu. Nah, ketika ada attitude yang negatif seperti itu terhadap orang Amerika, karena itu adalah grup, nah, padahal tidak ada buktinya, maka itu disebut dengan prejudice. Padahal belum tentu. Jadi kalau misalnya tidak semua orang Amerika itu minum alkohol, tidak semua orang Amerika itu free sex, tidak. Makanya ketika kalian berpikir prejudice, terus kemudian kalian ketemu sama orang Amerika, terus yuk kita main, yuk kita minum, nah itu kan tindakan yang jadi lu nganggap gue semurah itu. Nah, contohnya gini, contoh yang lalu lagi prejudice. Kayaknya saya sudah pernah cerita ya, waktu saya kuliah itu, sebelum saya senior-senior itu cewek-cewek. Nah, cewek-cewek dari Indonesia. Nah, cewek-cewek orang Indonesia ini, mereka itu biasanya pada pacaran. Nah, orang-orang Middle East dari Arab, dari Oman, Afghanistan, Turkmenistan itu, mereka itu melihat cewek-cewek Indonesia itu gampang. Jelas ya? Nah, di dunia mereka, ketika pacaran itu free sex. Di dunia mereka. Ketika orang sudah komit pacaran, berarti mereka free sex. Gitu. Nah, jadi cewek-cewek di Indonesia, cewek-cewek yang di Indonesia itu, mereka berpikir ketika mereka sudah pulang, kemudian mereka ketemu dengan saya, cewek-cewek Indonesia gampangannya. Jelas ya maksud saya? Karena mereka melihat cewek-cewek yang sebelumnya di Indonesia itu pada pacaran. Ya walaupun saya juga tidak tahu pacarannya mereka seperti apa. Nah, dan mereka pun tidak membuktikan, teman-teman yang dari orang-orang Middle East ini tidak membuktikan bahwasanya mereka melihat mereka melakukan hubungan fisik, kan tidak juga. Nah, kemudian ketika ada orang segelintir orang itu, misalnya teman saya ada yang datang orang Indonesia juga, kemudian mereka bertanya, yuk kita pacaran. Nah, ketika pacaran, terus mereka ngajak free sex, berarti itu kan sebuah prejudice bahwasanya menganggap tindakan berattitude di mana tanpa bukti, tapi itu negatif. Bisa dipahami, teman-teman? Paham, Pak. Bisa, Pak. Jadi itu tentang prejudice. Gitu. Misalnya lagi, contohnya gini, cewek Sunda itu terkenalnya, stereotipnya itu beliefs-nya, dikenalnya, tapi belum tentu benar, kadang iya, kadang enggak. Nah, cewek Sunda itu kalau di orang-orang Jawa, itu etnis Jawa, mereka berpikir, orang Sunda, cewek-cewek Sunda kan pintar dandan. Nah, pintar dandan. Nah, ketika seperti itu, maka prejudisnya, misalnya ketemu cewek Sunda, terus ada memang ceweknya misalnya cantik, terus bersih gitu, kemudian ketemu pacar, cantik banget, iya kan dia orang Sunda, pantas saja dia kan orang Sunda. Ketika dia ngomong, iya dia kan orang Sunda, itu berarti ada
di bawah kalimat itu ada efek bahwa ada kalimat lanjutannya, yaitu iya dia kan orang Sunda cantik-cantik karena bisa dandan. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Pak. Bisa, Jadi Pak. dari kalimat iya dia kan orang Sunda itu udah menunjukkan sebuah contoh prejudis. Jelas ya? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, nah itu tentang prejudis. Jadi yang negatif. Kemudian selanjutnya kita akan ngomongin tentang nonverbal communications. Nonverbal communications itu saya buka dulu deh. Ini tadi ada yang menanyakan terus bedanya voice sama gesture itu apa? Berarti Holilullah kamu belum baca lagi. Silakan kamu baca lagi. Seperti itu. Sebentar. Mana ya? Ini apa ya filenya? Sebentar, saya cari dulu. Filenya, judulnya ada, ini dia. Tuh. Sebentar, masih lama. Nah, ini tadi pertanyaan dari Lolo itu pertanyaan yang pertama itu tentang ini. Non-verbal communication, voice sama gesture itu bedanya apa? Apakah voice termasuk gesture? Pertanyaannya itu ya. Kak, sudah terlihat PDF-nya? Sudah, Pak. Oke, adalah di sini ada yang LO2 yaitu channels when we communicate non-verbally. Sebentar, pertama non-verbal. Verbal itu adalah kalimat, kata-kata. Ketika diomongkan dengan non-verbal berarti komunikasi yang tidak menggunakan verbal, tidak menggunakan kata-kata. Voice itu bukan kata-kata. Gesture juga bukan kata-kata. Maka mereka termasuk di dalam non-verbal communication. Karena non-verbal communication itu ya digunakan untuk berkomunikasi. Nah, kemudian apa bedanya gesture sama itu tadi? Nah, maka kamu baca ini nih. Jadi, yang namanya sources of non-verbal communication. Non-verbal communication itu dibagi ada menjadi beberapa sumber. Yang pertama itu kinesik, yang kedua itu voice, yang terakhir dan self-presentation. Jadi ada 4 sumber-sumbernya, bisa berbentuk kinesiks atau bentuk kinesiks yang penggunaan badan. Jadi tidak ada hubungannya dengan suara, badan. Misalnya contohnya kelihatan ya, saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, misalnya use of body itu, ini adalah use of body. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu adalah use of body. Nah, itu adalah salah satu contoh kinesiks. Kemudian nanti di kinesiks juga dibagi-bagi lagi. Kemudian kalau menggunakan voice, misalnya seperti ini. Biasanya itu non-verbal communication itu selalu seringnya bersatu dengan verbal communication. Jadi tidak terpisah, mereka bersama. Misalnya use of voice ada tone, ada rhythm. Misalnya saya gini mengucapkan seperti ini. Masa gitu aja nggak tahu. Ketika saya ngomong masa gitu aja nggak tahu. Itu oh ya salah. Gini. Benar nih nggak tahu. Nah, ketika seperti itu saya nanya apa ngeledek? Lebih kayak ngeledek sih, Pak. Masa gitu aja nggak tahu, benar nih nggak tahu. Ngeledek ya. Nah, itu adalah penggunaan voice di situ. Jadi voice-nya itu di situ tidak begitu ada nada-nada tertentu dalam kata-kata yang dipakai. Tapi lain halnya, benar nggak tahu, beneran kamu nggak tahu dengan benar nggak tahu, itu kan beda. Nah, itu adalah tone itu yang memaknai
komunikasi itu maknanya jadi beda. Itu adalah nonverbalnya dari voice. Jadi voice itu sumbernya beda, kinesik juga sumbernya beda. Jadi pertanyaan tadi ini, apakah si voice sama gesture itu sama atau beda? Mereka adalah sama-sama nonverbal communications yang sumbernya berbeda dan mereka bisa bersama-sama digunakan. Misalnya, saya menggunakan voice sama gesture. Misalnya saya bilang gini, diam, diam. Tone saya itu agak tinggi. Nah, misalnya kalau saya bilang gini, misalnya kalian dari kelas, kamu keluar, kamu keluar, itu beda dengan silakan kamu tunggu di luar saja. Nah, kira-kira yang pertama dan yang kedua bedanya apa? Kamu keluar, kamu silakan tunggu di luar saja ya. Bedanya apa? Maksudnya apa yang menyebabkan itu beda pemaknaannya? Jadi Lagi marah, Pak. gua lebih sopan. Yang pertama, yang kedua marah nggak kira-kira? Tapi lebih sopan. Yang pertama kelihatan. Yang pertama marah sekali gitu ya. Nah, itu adalah kalian bisa tahu dengan kalimat yang sama dengan ada tadi kan kalau yang pertama kamu ini ya. Kamu keluar. Tapi kalau yang kedua saya silakan kamu tunggu di luar saja ya. Kamu tunggu di luar saja. Kan intinya sama tetapi bahasanya beda, body language-nya berbeda. Ketika kayak gini dengan kayak gini mending yang mana? Yang pertama kedua. Nah, jadi itu ada body language yang itu kinesics dicampur dengan voice. Jadi maknanya jadi berbeda gitu. Oke, jelas sampai sini untuk yang ini voice atau gesture, Fadilullah. Oke, kemudian selanjutnya apa itu kinesik, proxemic, chronemic, sama teritori. Semuanya ditanya ini. Nah, kinesik itu dibagi-bagi, ada yang berbentuk gesture berarti penggunaan tangan, jari dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang selanjutnya itu nah dalam ini dibagi lagi, ada yang namanya illustrators, ada yang namanya emblems. Illustrator itu digunakan untuk mengilustrasikan. Misalnya kalian gini, gede banget. Gede banget. Ketika ngomong gede banget berarti kan ini namanya illustrator. Nah, voice-nya juga ada tekanannya di situ. Itu juga voice juga masuk. Kemudian ada yang namanya emblems. Emblems itu kalau tidak perlu kata-kata yang verbal. Kalau saya kan ada gede banget. Jadi kan saya bilang ada kata-kata gedenya itu verbal. Nah, kemudian kalau yang emblems itu cukup misalnya ini. Jadi tidak perlu mengatakan apapun. Cukup. Misalnya saya sedang ngajar kayak gini nih. Misalnya terus istri saya lewat nih. Kemudian dia berisik. Saya cukup gini aja. Nah, dia udah paham. Nah, misalnya ada lagi misalnya ya gitu. Misalnya orang tua kalian itu kalian sedang belajar online tuh, nyala kameranya. Orang tua kalian, kamu mau makan yang mana? Pertanyaan seperti itu orang tua kamu. Misalnya mau makan yang ini atau yang ini aja ya. Ketika kalian cuma ini kan sudah cukup. Oh iya oke. Jadi tanpa kata-kata apapun itu emblems. Kemudian di kinestik itu juga ada adapters. Adapters itu ketika kalian itu misalnya bingung. Kalian suka gini. Nah, itu adalah gesture adapters. Garuk-garuk gini menandakan kalian bingung. Kemudian tangan gemetar. Itu sesuatu yang memang kalian susah untuk sengaja dipraktekkan. Misalnya kalian juga kayak gini, itu namanya adapters. Itu gesture. Satu, body juga kinesics, bentuknya yang lain adalah eye contact. Kemudian ada facial expression. Kemudian yang terakhir itu ada posture.
Jadi ketika kalian menghadapi orang, duduk menghadapnya, apakah benar-benar kalian itu hadap-hadapan atau kayak gini, atau misalnya kalian agak miring sedikit atau lebih cocok sujud sampingnya, itu mengkomunikasikan sesuatu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu haptics, yaitu sentuhan. Jadi sentuhan ini di mana kalian itu, nah di sini kan ada ya, apakah salaman cukup atau ketika bertemu harus berpelukan atau seperti apa. Jadi ada apakah kiss kiri atau seperti apa. Itu mengkomunikasikan terhadap dunia luar. Seberapa dekat kalian antara dua orang biasanya seperti itu. Itu kinesics. Ada yang mau ditanyakan mengenai kinesics? Apakah cukup jelas? Kinesics sudah ya. Cukup jelas tidak? Atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Jelas, Pak. Oke, sudah jelas, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu proxemics. Proxemics itu of vocalix. Nah, tadi kan ada ditanyakan di sini itu apa bedanya dengan vocalix? Enggak ada yang tanya vocalix ya, berarti aman. Vocalix saya tidak bisa jelaskan. Ini penggunaan suara ya, ada pitch, tinggi, rendah, cepat atau enggak ngomongnya, dan lain sebagainya. Kemudian proxemics. Nah, proxemics itu dibagi menjadi ada personal space, personal space seperti ini. Jadi di mana kalian itu duduk berdiri atau duduk di suatu tempat. Ini nanti kira-kira kalian seberapa dekat dengan orang di sekitar kalian. Nah, kalau di zone E itu intimate space. Jadi orang-orang yang terdekat saja itu ada di zone E. Jadi 1,5 kaki. Kalau yang di zone B itu adalah personal distance. Biasanya teman aja gitu, teman dekat, nggak akrab-akrab banget. Kemudian zone C, social distance, yang tempat umum, bisnis, tempat bisnis dan lain sebagainya. Kalau zone D berarti itu benar-benar orang asing. Itu. Nah, kemudian itu kalau personal space. Kemudian ada physical space, tadi ada yang territories. Physical space itu ketika kalian mengklaim bahwasanya ini tempat saya. Nah, this is my space, misalnya yang kalian bisa kontrol. Misalnya paling mudah ketika di kelas kalian naruh tas di kursi. Oh, ini tempat saya ya, karena sudah saya kasih tas seperti itu. Kemudian kalian bisa juga misalnya di musola pun bisa, di masjid misalnya kalian gelar sajadah di pojokan, naruh tas di situ. Nah, kemudian kalian di restoran pun bisa. Misalnya kalian KFC. Nah, di KFC itu kan banyak kursi-kursi itu ya. Nah, di KFC misalnya kalian rame-rame sama keluarga, tapi keluarga kalian sedang beberapa di kamar mandi. Jadi kalau kalian duduk, kemudian di depan kalian itu kalian kasih tas di kursinya. Itu untuk menandakan physical space terhadap orang bahwasanya ini tempat saya. Jadi orang tidak akan duduk di dekat-dekat situ. Gitu. Itu untuk yang physical space-nya. Nah, jadi itu teritorinya. Nah, kemudian kalau artifacts ini adalah di bawahnya tadi, di bawahnya ini masih tentang chronemics ya. Sorry, bukan chronemics apa tadi? Proxemics. Bahwa proxemics itu ada yang namanya ini tadi apa? Artifacts. Artifacts itu ketika kalian menghiasi kamar kalian, rumah kalian dengan sesuatu. Maka itu tata letak barang dan lain sebagainya, apa yang mau di-display di kamar, di ruang tamu, di meja makan, itu akan menginformasikan siapa kalian. Jadi itu non-verbal communications. Misalnya contoh yang paling gampang, kalian menaruh foto-foto kaligrafi, foto lagi umroh, foto haji, kemudian foto pengajian, itu foto-foto religius semua. Itu kalian mau menginformasikan terhadap orang siapapun yang masuk ke rumah kalian bahwasanya we are religious family. Itu.
Terus pertanyaan selanjutnya tadi proxemics sudah, kinetics sudah, chronemics berarti itu yang teritori itu masuk di dalam proxemics yang tentang physical space. Nah, kemudian kalau yang chronemics itu kan tentang waktu. Nah, waktu itu apakah kalian multitasking atau tidak? Nah, chronemics. Jadi ada yang oke, pokoknya saya yang ngerjain ini satu selesai berarti monokronik. Kalau yang polikronik berarti bisa mengerjakan sesuatu secara bergantian, walaupun yang lain belum selesai bisa fokus ke yang lain dulu seperti itu. Gitu. Ada lagi kayaknya sudah habis. Oke, sudah habis pertanyaannya. Sudah saya jawab. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Masih ada waktu?